Hari ini gue bakal nge-review film yang harusnya rilis Juli 2020 lalu. Hai, nama gue Tri. Selamat datang di channel gue. Film Morbius itu adalah bagian dari universe buatan Sony yang isinya musuh-musuh dari karakter Spider-Man. Atau mungkin disebutnya Sony Universe for Spider-Man Villain atau disingkat ya gitulah, nggak kurang bagus ya, bagusan kalau disebut ke MCU. Kalau Sony Cinematic Universe nggak juga, karena Sony itu filmnya banyak, jadi ya ini kayaknya kata-kata paling pas. Intinya universe ini udah dimulai dari zamannya Venom atau Hardy. Dari kemarin kan ya ada 2 film kan, Venom Carnage. Terus menurut gua dari film-film sebelumnya itu belum kelihatan tuh ada yang wahnya atau yang luar biasanya dari universe tersebut ya. Apalagi dengan gak adanya Spider-Man sama sekali di film tersebut. Ya Venom yang Carnage itu sempat ada scene dikit aja Spider-Man, cuma intinya sih hampir nggak ada sama sekali lah sangkut paut Spider-Man yang di universe ini, yang bikin gue ngerasa ada yang kurang. Nah, hal itu juga terjadi di film Morbius ini. Ada yang berasa ada yang kurang. Pertama-tama dari scene trailernya deh, itu kebanyakan gak ada. Jadi kalau kalian tertarik sama scene-scene dari trailernya, siap-siap aja kalau scene-scene itu gak ada. Ya oke lah kalau misalkan dia pengen ikutin strategi MCU gitu ya, ganti scene di trailernya dengan scene yang lebih bagus ya, atau buat tutupin spoiler kan ya. Banyak lah kalau MCU kayak gitu-gitu. Tapi sayangnya film Morbius tuh enggak. Ya kalau adegannya hilang, dihapus, ya udah hilang aja. Jadi ya scene-nya cuma dipakai buat trailer doang. Udah gitu aja. Oke, jadi film Morbius ini adaptasi dari komik yang dibintangin sama Jared Leto sebagai karakter jenius Dr. Michael Morbius, yang diceritain di film ini tuh punya penyakit darah langka, di mana setelah bertahun-tahun neliti penyakitnya sendiri, dia akhirnya nemuin obat dari penyakitnya. Tapi sayangnya pas ketemu obatnya, ternyata obat tersebut merubah dia menjadi living vampire atau vampir hidup. Kalau Indonesia ya terkenal Dracula, ya Dracula hidup lah, tapi Dracula sama vampir sebenarnya beda. Tapi ya di Indonesia ya bodo amat lah. Terus film ini sendiri setelah 2 tahun ngendap di gedung bioskop, akhirnya kan dirilis juga kan ya Rabu minggu kemarin, yang menurut gue cukup salah timing. Apalagi nggak lama sebelum film ini juga ada 2 film superhero raksasa lah kalau bisa dibilang, Spider-Man No Way Home, dimana Spider-Man dari multiverse itu bergabung dengan musuh-musuh dari multiverse juga. Pokoknya luar biasa banget. Sama film The Batman, film terbaru DC yang ngeribut lagi Batman dengan pendekatan yang menarik juga. Maksudnya nggak ngebosenin. Jadi walaupun film Batman itu sudah diribut berkali-kali, tapi masih menarik aja gitu. Konsep yang buat dibikin. Yang film The Batman sendiri itu di beberapa bioskop ya masih ditayangin sampai sekarang. Yang bisa jadi kalau film ini bakalan jadi film yang luar biasa yang bisa ngalahin 2 film itu, atau ya bakalan jadi film yang ya B aja, yang bakalan ketutup lah sama pamor 2 film itu. Yang sayangnya film ini tuh masuk ke kategori film B aja, atau ya gitulah. Apalagi ya Jared Leto di film ini juga menurut gue agak kurang maksimal aktingnya juga. Kayak yang pokoknya nggak kayak biasanya dia lah. Kayak di film-film dia sebelumnya kan Blade Runner lah. Dia kan cukup luar biasa performanya di situ. Terus ya film-film lainnya dia yang dia peranin karakter
eksotis, freak gitulah. Intinya sih Morbius yang diperanin Jared Leto kayak kurang maksimal menurut gua. Terus eksekusi buat film ini juga itu agak berantakan. Gimana ya? Dimana gue ngelihat banyak adegan action yang kelihatan disensor atau dikurangin efeknya atau gimana ceritanya itu diedit buat ngikutin rating PG-13-nya. Ya menurut gue ini harusnya film ini ya, apalagi Morbius kan ya, itu kayaknya lebih pantas di rating R deh. Karena kan dia tuh berdarah gitu lah. Kayak film Blade dulu lah. Blade dulu kan kalau nggak salah filmnya kan R ya. Gue agak lupa. Tapi zaman dulu juga PG-nya sadis juga nggak apa-apa. Tapi PG-13 sekarang mah emang agak strict lah. Kayak gini deh. Pas lagi adegan action misalkan itu kelihatan banget kalau adegannya kayak ada lempar, terus ada slash, terus ada itu. Pokoknya adegannya harusnya sih penuh darah lah ya. Nah, di film ini itu adegan yang kayak gitu itu hampir kayak gak ada darahnya. Bahkan kayak ada beberapa adegan itu orang kayak mati kehabisan darah, cuma itu darah yang keluar udah kayak lecet doang gitu. Maksudnya kalau di film lain kayak yang cuma lecet doang ya, yang sebuah cepet lah. Terus juga ini kan Morbius kan living vampire ya, berarti kan harus minum darah. Apalagi yang jadi masalah di film ini juga kebiasaan baru Morbius yang haus darah itu apa ya, kurang maksimal dilihatin di film ini karena dia pengen ratingnya PG-13 ya, yang darah yang diminum itu bukan darah merah gitu, darah biru dengan bullshit kalau itu darah sintetis segala macem lah. Itulah intinya sih, editing film ini tuh cukup aneh lah. Adegan actionnya juga berasa kayak cuma kayak CG diaduin gitu, berantakan gitu, yang dengan latarnya yang berubah terus ya, karena adegannya tuh kebanyakan ya, karena Morbiusnya bisa berubah kayak gitulah. Pokoknya kalau kalian nonton pasti cukup paham lah ya maksud yang bikin pas gue nonton adegan action itu jadi pusing sendiri. Karena menurut gue adegan action harusnya seru, bukan bikin pusing. Nah ini malah bikin gue pusing. Jadi kok begini. Terus pacing filmnya sendiri. Pacing filmnya itu menurut gue agak nggak jelas juga. Apalagi pengenalan kita dengan karakter, terus dunianya itu kayak dicepetin banget lah. Kayak kayak bodoh amat kita yang nonton nggak paham ya. Yang penting dia udah ngejelasin, jadi kayak udah kewajiban gue beres nih, gue udah ngejelasin, terserah lu paham atau enggak sama background karakter, background dunia yang ada di sini. Ya gitulah kira-kira. Gue kayak ngerasa nah ini gimana gitu lah. Yang sebenarnya kalau diperjelas ya atau dipanjangin lah, kayak misal ini kan film cuma 100 menit ya, kayak 120 menit lah atau 2 jam, itu bisa bikin bisa ada waktu yang cukup buat nguatin pondasi tiap karakternya gitu di film ini. Yang menurut gue kalau begitu bakal bikin film ini lebih diterima dibanding kayak sekarang, yang kalau dilihat reviewnya di website review itu cukup amburadul. Sama lah kayak film ini yang emang cukup amburadul. Terus buat karakternya kayak karakter yang diperanin Matt Smith, Milo atau apa gitu, yang itu perpaduan dari beberapa karakter, sama intinya di film ini sih karakter original ya. Kalau base karakternya yang paling kelihatan jelas ini kayaknya base-nya dari Hanger ya. Ya Hanger ya, sama-sama living vampire kayak si Morbius juga. Yang sayangnya bisa dibilang gak berhasil diadaptasi di film ini. Yang malah karakter yang menarik tuh karakter yang diperanin sama agen FBI.
sama Al Madrigal nggak salah namanya. Yang menurut gua mungkin bakal lebih menarik kalau film ini didominasi sama adegan karakter ini, karena menurut gua tiap ada karakternya itu lebih menarik dibanding diliatin adegan yang ada bahkan Morbius itu sendiri. Jadi intinya sih gitu, kalau film Morbius itu ya gue rekomendasi buat ditonton. Tapi ya kalau kalian penasaran, ya silahkan aja sih. Terus, oh ya ada after credit di film ini, jadi tungguin kalau misalkan kalian maksa buat tonton film ini. Ya, apa ngebantu film ini jadi kelihatan lebih bagus? Sayangnya enggak. Enggak nyampetin film ini sama sekali. Karena apa ya? Potensi dari karakter Morbius ini disia-siain menurut gue. Disia-siain bener-bener disia-siain parah. Di film ini apalagi kan ya kalau kalian baca komiknya mungkin kalian tahu kalau Morbius itu bisa dibilang pionir dari karakter-karakter mistis. Maksudnya monster mistis ya. Karakter kayak Doctor Strange mistis tapi monster mistis gitu kan, karena dia temanya vampir kan sebenarnya di komik Marvel, karena pas zaman itu kan nggak boleh kalau nggak salah bikin karakter monster di komik, maksudnya nggak karakter monster gimana ngejelasinnya, intinya misalnya vampir nggak boleh mayat hidup gitu, zombie nggak boleh, werewolf nggak boleh, vampir sebenarnya nggak boleh, tapi Morbius pakai loophole kalau dia tuh living vampire, jadi boleh. Nah intinya gitulah yang bikin bisa, dan karena karakter Morbius ini itu salah satu yang bikin populer, akhirnya aturan di komik pun berubah yang akhirnya munculin banyak karakter-karakter monster mistis lainnya, semisal kayak Blade yang beneran vampir atau beneran Dracula, dia nggak vampir deh, Dracula tuh sebenarnya leluhurnya yang beneran vampir. Terus karakter werewolf yang ada di komik Werewolf by Night yang akhirnya ngelahirin karakter Moon Knight yang baru kemarin tuh, seri Seju baru keluar tuh. Bahasanya banyak karakter yang tercipta karena ya karakter Morbius ini, dan sayangnya di film ini tidak dimaksimalkan potensi karakter ini seperti zaman dulu di komik. Apalagi kalau bisa dibilang ini tuh salah satu musuh ikonik dari Spider-Man ya. Di awal cerita Spider-Man di era 80-an atau 90-an ya, lupa gue. Yang berubah dari villain jadi anti-hero, yang ada dilema karakter yang cukup menarik, dengan hasratnya pengen minum darah tapi dia tahu kalau minum darah itu salah, dia tahu yang dia lakuin salah dengan segala kejeniusannya dan hati nuraninya dia, yang ngebuat kompleksitas karakter itu cukup menarik sebenarnya. Yang balik lagi gue bilang di film ini tidak ditunjukkan, yang sayangnya di film ini tidak dimaksimalkan apa potensi karakter itu. Ya intinya segitu dulu review dari gue. Kalau ada yang kalian masih mau tanyain, kalian masih mau nambahin, silahkan komentar di bawah nih, di kolom komentar. Kalau kalian mau ngobrol juga, ayo kita ngobrol di bawah sana. Oh ya, jangan lupa juga klik tombol like sama subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Tapi kalau kalian nggak suka gimana? Kalau kalian benci sama video ini gimana? Ya tetap dipencet like sama subscribe. Karena kalau kalian pencet dislike juga percuma, nggak kelihatan. Jadi apapun yang terjadi, pencet aja like sama subscribe. Gitu intinya ya. Ya udah, kalau kayak gitu sampai ketemu di video selanjutnya kawan ya. Dadah. Bye.